Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini menceritakan boneka terkutuk yang meneror keluarga pasca kematian anak mereka, Yoshi dan Hiko, yang berduka atas kematian putri mereka yang bernama Mei. Yoshi menemukan boneka antik yang mirip dengan Mei dan mulai merawatnya, yang awalnya membantu kesembuhannya. Keanehan mulai muncul ketika anak kedua mereka, Mei, bermain dengan boneka tersebut, memicu kejadian supranatural yang mengancam keluarga, dan boneka itu menolak dibuang dan terus meneror mereka. Dan lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Film ini diawali dengan memperlihatkannya suasana komplek Himoichi indah yang berada di sebuah kidul kota Tokyo. Di saat itu pula seorang ibu muda bernama Yoshi harus mendapat giliran menjaga anak-anak komplek untuk bermain di rumahnya. Di tengah keramaian para bocil, Yoshi yang kehabisan stok cemilan meminta putrinya yang bernama Mei untuk bermain dengan aman. Sementara ia akan pergi ke supermarket terlebih dahulu. Lantas sebelum pergi, Yoshi yang sangat teliti dengan keselamatan terlihat mengamankan dulu rumahnya agar tidak membahayakan para bocil. Setelah Yoshi pergi, para bocil yang gabut terlihat melakukan permainan putak umpet. Namun di saat itu pula, Mei yang kurang gesit malah kehabisan tempat untuk bersembunyi karena sudah keduluan oleh teman-temannya. 1 jam kemudian, Yoshi yang baru pulang seketika heran saat melihat keadaan rumahnya yang tiba-tiba sepi. Dirasa para bocil sudah pulang ke rumahnya, Yoshi pun langsung memanggil para tetangga menggunakan intercom RT untuk menanyakan keberadaan putrinya. Singkat waktu, sontak Yoshi pun panik saat menyadari jika putrinya telah menghilang. Lantas para bocil berkata jika saat bermain putar umpet tadi, tiba-tiba saja Mei menghilang entah kemana. Bahkan sampai mereka pulang ke rumah masing-masing, Mei tak kunjung datang. Menyadari hal itu, para tetangga langsung bubar untuk membantu proses pencarian Mei. Sepulang bekerja, suami Yoshi yang bernama Hiko seketika panik saat melihat istrinya sedang membuat laporan kehilangan. Hingga setelah laporan diproses, Pak Polisi Teladan ini berkata jika mereka akan secepatnya memberi kabar dan tentunya tanpa pungutan biaya sepeser pun. Beberapa saat kemudian, Yoshi yang syok tanpa sengaja menumpahkan segelas teh. Dengan kondisi lemas, ia pun bergegas mencuci taplak mejanya. Merinding parah, Yoshi pun lemas saat mendapati Mei telah tewas di dalam mesin cuci. Rupanya Mei yang panik mencari tempat persembunyian malah terkunci di dalam mesin cuci sampai kehabisan napas. Lalu film pun baru dimulai. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, Yoshi yang mengalami trauma parah yang terlihat berusaha melakukan terapi dengan menggunakan metode adu nasib. Hingga saat gilirannya curhat, Yoshi mengatakan jika akibat kelalaiannya putri swatawayang mereka harus tewas kehabisan napas di dalam mesin cuci. Meski tak habis pikir dengan kejadian itu, namun Yoshi tak bisa berhenti menyalahkan dirinya sendiri. 旅行なんかもしてないんでしょ。 Singkat waktu, saat Yoshi kedatangan mertuanya yang bernama Echin, ia pun memberitahu jika di dekat kompleks sini ada sebuah kuil yang menerima jasa pembakaran barang almarhum, karena siapa tahu cara tersebut bisa sedikit mengobati trauma Yoshi. Di keesokan harinya, Yoshi yang tidak ingin larut dalam kesedihan berniat menuruti saran mertuanya dengan pergi ke kuil. Namun seolah ditarik sesuatu, Yoshi pun heran saat proses pemberian mertuanya tiba-tiba terbang dengan cara yang tidak wajar.
Seolah dituntun, tiba-tiba Yoshi tertarik pada sebuah boneka perempuan di dalam kotak kaca yang dihiasi mantra-mantra aneh. Malam harinya Hiko pun senang saat melihat istrinya kembali ceria setelah setahun lebih hidup dalam keterpurukan. Sontak Hiko pun kaget saat melihat boneka dekil terduduk di meja makan. Lantas Yoshi berkata jika boneka ini baru saja ia beli di pasar loak. Meskipun harga mahal, namun Yoshi merasa jika boneka ini bisa mengobati kerinduannya kepada mendiang putrinya. Di keesokan harinya Yoshi kembali membongkar barang-barang milik mendiang putrinya untuk dia gunakan kepada boneka aneh ini. Di malam harinya Hiko yang baru pulang merasa heran saat mendengar Yoshi bersenandung di kamar Mei, dan betapa kagetnya Hiko saat melihat boneka ini didandani persis seperti mendiang putrinya. Singkat waktu Hiko berkata jika dirinya merasa khawatir dengan istrinya yang kini malah terobsesi dengan boneka. Lantas ibu dokter bernama Nori mengatakan jika apa yang terjadi pada Yoshi merupakan sebuah terapi boneka yang cukup efektif guna memulihkan mentalnya. Hiko pun diminta untuk tenang karena lama-lama Yoshi pasti akan kembali seperti semula. Namun saat ini Hiko harus mendukung Yoshi terlebih dahulu. 5歳です。誰や？はい。 Dan bisa kita lihat Hiko sang suami menyayang tetap mendukung istrinya meski terkesan seperti ODGJ. Beberapa bulan kemudian Hiko yang sedang bekerja seketika heran saat melihat Yoshi tiba-tiba menyusulnya ke tempat kerja. Lantas Yoshi berkata jika dirinya selesai menemui dokter kandungan untuk mengecek kehamilannya, dan betapa bahagianya Hiko saat dirinya akan kembali memiliki momongan. Singkat cerita, 10 bulan kemudian mereka terlihat sibuk mempersiapkan kasur untuk putri keduanya yang diberi nama Mai. Dan bisa kita lihat setelah kehadiran putri keduanya, jelas saja Yoshi lebih fokus mengurus anak sungguhan daripada boneka aneh ini. Dan kini si boneka sudah dianggap sebagai boneka biasa saja di antara tumpukan boneka-boneka murahan. 3 bulan kemudian Yoshi yang selesai mengasuh berniat menidurkan Mei menggunakan boneka, dan entah terhipnotis atau apa Yoshi malah menggunakan boneka aneh ini. Di saat itu pula Echin pun senang saat melihat kondisi Yoshi yang kembali menjadi manusia normal. Hingga di tengah obrolan sontak mereka pun panik saat melihat Mei yang tiba-tiba tertindih boneka. My god, ketika Echin pun heran saat mendapati leher Mei yang tiba-tiba terlilit rambut. Hingga setelah kejadian itu Yoshi berniat memasukkan lagi boneka ini ke dalam kotak bawaannya, dan langsung mereka simpan di dalam gudang untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, 5 tahun kemudian Mei yang kini sudah seumuran kakaknya terlihat berterima kasih karena sudah dibelikan kelereng oleh ibunya. Hingga setibanya di rumah, Mei pun tidak sengaja malah menjatuhkan semua kelerengnya. Sontak Yoshi pun kaget saat melihat Mei tiba-tiba meminta izin untuk bermain dengan boneka milik ibunya. Entah lupa atau apa, Yoshi malah memperbolehkannya.
Di malam harinya Yoshi merasa aneh saat melihat kuku dan rambut boneka ini kembali memanjang setelah tersimpan lebih dari 5 tahun. Hingga di keesokan harinya Yoshi yang sedang beres-beres seketika heran saat melihat Mei sedang mengobrol dengan si boneka yang diberi nama Aya-chan. Meskipun aneh, namun Yoshi merasa jika hal itu hanyalah imajinasi putrinya saja. Di malam harinya Yoshi pun heran dengan Mei yang tiba-tiba datang ke kamarnya. Lantas Mei berkata jika dirinya tak bisa tidur setelah disakiti oleh Aya-chan yang merasa iri pada dirinya. Mendengar hal itu, Yoshi yang tidak percaya langsung mengantar Mei kembali ke kamarnya. Keesokan harinya saat Mei kedatangan teman sekolahnya, ia pun berkata jika boneka milik ibunya bisa berbicara. Mendengar hal itu, Rena yang tidak percaya merasa penasaran. Sontak mereka pun kaget saat melihat Rena yang mengalami luka gigit di tangannya. Hingga saat Yoshi murka, Mei berkata jika orang yang menggigit Rena adalah Aya-chan. Dirasa Mei mulai berbohong, Yoshi pun langsung memarahi Mei yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap teman sekolahnya. Di malam hari Yoshi pun semakin kesal saat melihat foto putri pertamanya dirusak oleh seseorang. Lantas Yoshi pun langsung menuduh Mei yang telah merusak foto kakaknya. Namun Mei berkata jika semua ini merupakan perbuatan Aya-chan. Hingga dari kejadian itu hubungan mereka pun semakin tidak harmonis. Dikira Mei, rupanya sosok yang datang ke kamar Yoshi adalah boneka. Hingga di keesokan harinya Yoshi memberitahu suaminya jika semalam boneka aneh itu bergerak sendiri. Akan tetapi Hiko menganggap jika hal itu merupakan ulah Mei yang iseng. Saat putrinya pergi ke sekolah, Yoshi yang sedang membuat kue tiba-tiba kesal saat melihat boneka aneh ini tiba-tiba terduduk di lorong rumahnya. Untung saja semua itu hanyalah mimpi. Dirasa nggak akan benar, Yoshi pun berniat untuk membuang saja boneka terkutuk ini. Beberapa saat kemudian Yoshi yang sedang menjemur pakaian langsung heran saat melihat petugas damkar dan ambulans yang tiba-tiba melintas. Entah dikutuk atau apa, Yoshi pun syok saat melihat petugas kebersihan yang mati tergencat pemadat sampah. Sehingga saat proses evakuasi dilakukan, entah dari mana datangnya tiba-tiba Mei muncul sambil membawa pulang boneka terkutuk ini. Di tengah malam Hiko pun heran dengan istrinya yang belum tidur. Lantas sambil memperlihatkan CCTV, Yoshi berkata jika ia sedang memperhatikan Mei yang sedang mengobrol dengan boneka, di mana ia merasa jika boneka aneh ini bisa hidup seperti boneka Chucky dirasa cuman halu. Hiko mengajak Yoshi untuk kembali tidur. Di keesokan harinya, tiba-tiba saja Mei mengajak si ibu untuk bermain putak umpet. Meskipun malas, namun Yoshi berusaha menuruti permintaan putrinya ini.
Sontak Yoshi pun kesal melihat mereka. Mei bersembunyi dalam mesin cuci, terlebih ia tidak ingin kejadian asli masa lalu kembali terulang. Dikira jurik, Yoshi pun syok saat dirinya malah membanting Mei. Setelah Mei menjalani pemeriksaan di rumah sakit, Yoshi pun langsung diajak dokter Nori untuk melakukan beberapa pemeriksaan kejiwaan. Dan setelah Yoshi pergi, dokter anak bernama Nobita langsung memperhatikan sesuatu pada Hiko. Sontak Hiko pun kaget saat melihat luka baret di punggung Mei. Singkat waktu, setelah mendapat saran dari dokter Nori, Hiko yang merasa istrinya melakukan KDRT berencana mendaftarkan Yoshi ke unit rawat inap sampai mentalnya stabil. Dan kini Mei akan tinggal bersama neneknya untuk sementara waktu. Di tengah penyesalan, Yoshi langsung menerima saran suaminya. Namun dengan satu syarat, Hiko harus segera memusnahkan boneka terkutuk itu di kuil. Dirasa hal ini akan membuat Yoshi tenang, Hiko pun langsung menuruti permintaannya. Sepulangnya ke rumah, Hiko pun langsung menelpon pihak kuil untuk mengajukan pembakaran barang keramat. Lantas Hiko diminta untuk mengirimkan foto barangnya terlebih dahulu untuk segera ditinjau. Seketika perhatian Hiko teralihkan saat ia menemukan nama si pembuat boneka yang bernama Yasumoto Kokichi. Sambil mengirimkan foto, Hiko yang kepo langsung mencari tahu tentang nama pembuat boneka ini. Dan ternyata Yasumoto ini merupakan pembuat boneka hidup yang kalau di Indo disebut jenglot, di mana pembuat boneka ini eksis pada zaman Kekaisaran Showa pada tahun 1920-an. Di tengah pengecekan, Hiko mendapat telepon dari petugas kuil yang terdengar panik, di mana mereka meminta Hiko untuk segera menyerahkan boneka tersebut untuk dimusnahkan karena ternyata boneka ayah ini sangat berbahaya dan harus segera ditangani. Mendengar hal itu, Hiko berniat pergi ke rumah ibunya untuk membawa boneka tersebut. Kemudian scene beralih pada Echim yang baru selesai menidurkan Mei di samping boneka ayah. Melihat Mei yang malah pengen digendong, Echin pun langsung membawanya kembali ke kamarnya. Sontak Echin pun kaget saat sosok yang ia gendong merupakan boneka ayah. Lantas sambil menelpon putranya, Echin terlihat mengurung boneka ayah di dalam lemari penyimpanan dan meminta Hiko untuk secepatnya ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, Echin pun heran saat mendengar suara gaduh di dalam. Sontak Echin pun panik saat boneka yang ia kurung tiba-tiba menghilang. Khawatir pada cucunya, Echin pun langsung mengecek kamarnya dan betapa syoknya Echin saat menyadari cucunya sudah menghilang entah kemana. Di tengah kepanikan, Echin berusaha menyelamatkan Mei yang malah nongkrong di jembatan. Apakah Mei dan Echin baik-baik saja? Singkat waktu, Hiko yang baru tiba langsung panik saat melihat situasi rumah yang sangat sepi. Di saat itu pula Hiko pun kaget saat melihat Mei datang dengan mulut yang berlepotan darah. Setelah ditemui tim kepolisian, Echin mengatakan jika tadi dirinya diserang oleh sosok bocil misterius saat berusaha menyelamatkan Mei. Di saat itu pula Pak Polisi bernama Yamamoto langsung mengajak Hiko langsung keluar karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Betapa syoknya Hiko saat melihat ibunya diserang oleh sosok berambut jabrik yang sangat mirip dengan boneka Aya-chan. Di keesokan harinya, Hiko pun merasa lega saat seorang biksu berhasil mengamankan boneka terkutuk ini untuk dimusnahkan. Hingga setelah memasang segel pelindung, si biksu bernama Shinchan mengajak Hiko untuk pergi ke kuil untuk menyaksikan proses pembakaran.
Setibanya di kuil, Hiko pun langsung mengabadikan momen ini untuk ditunjukkan kepada istrinya. Singkat waktu, Yoshi pun lega saat melihat boneka terkutuk ini sudah dimusnahkan, dan lantas karena kondisi Yoshi sudah membaik, Hiko pun berniat untuk mengajak istrinya untuk segera pulang. Sungguh tanpa diduga, Shinchan si biksu nakal ternyata telah menukar boneka terkutuk ini untuk ia jual kepada sang kolektor. Karena ternyata boneka buatan Yasumoto ini bernilai sangat tinggi. Setelah melakukan negosiasi, Shinchan yang merasa tidak cocok berniat menemui kolektor lainnya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba saja Shinchan merasakan mual yang ekstrim. Mamam, karena keserakahannya Shinchan pun mendapat kutukan dari boneka ini. Setibanya di rumah sakit, Hiko pun syok parah saat melihat boneka ini masih utuh, dan lantas dengan sangat menyesal petinggi kuil bernama Hayato meminta maaf atas perbuatan nakal bawahannya. Kemudian Hayato yang merasa tidak mampu menangani boneka ini berniat menyerahkan boneka ini pada seorang ahli boneka spiritual. Singkat cerita, ahli boneka keramat bernama Kanda memberitahu jika menurut sejarah yang dia baca, sebenarnya boneka itu terbuat dari jasad bocil, dan lantas ia pun meminta Hiko untuk memeriksanya di dalam CT scan. Mereka pun merinding saat mendapati kerangka tulang bocil di dalam boneka ini. Singkat waktu, Kanda yang baru tiba langsung kaget saat boneka ayam malah dibawa pihak kepolisian. Lantas Hiko memberitahu jika tim kepolisian langsung gercep saat mengetahui ada jasad bocil di dalam boneka ini. Dirasa tak bisa melawan, Kanda pun langsung memberikan hasil foto barusan dan meminta si Kanit untuk berhati-hati membawa boneka ini. Takut terjadi sesuatu pada Yamamoto, Kanda meminta Hiko untuk segera mengikutinya. Di tengah perjalanan, Yamamoto pun terdiam saat melihat hasil foto barusan yang tiba-tiba menjadi mengerikan, dan tak ingin mengambil pusing, ia pun langsung membuangnya. Lah kok hilang goblok? Sontak si Kanit pun panik saat dia merasa menabrak sesuatu, dan saat dicek ia pun mendengar suara tangisan di dekat ban mobil. Melihat Yamamoto terkena genjutsu, Kanda pun langsung melakukan jurus segel pelepasan. Setelah mengamankan boneka terkutuk ini, Kanda meminta Hiko untuk mengantarkannya pergi menemui seorang ahli pembuat boneka legendaris. Singkat cerita, Kanda langsung memperlihatkan boneka ini pada seorang pembuat boneka sepuh bernama Takeshi, dan tak perlu waktu lama Takeshi pun sadar jika boneka ini merupakan buatan Yasumoto. Kemudian Takeshi langsung mengajak mereka ke dalam rumah untuk menceritakan kisah terciptanya boneka terkutuk ini. Di dalam rumah, Takeshi langsung menceritakan kisah turun-temurun yang diceritakan keluarganya tentang sosok Yasumoto, di mana ketika itu Yasumoto si pembuat boneka hidup bersama keluarga kecilnya, akan tetapi putri swatamayangnya yang bernama Aya terlahir dengan penyakit langka.
Hingga pada suatu hari ibunya yang bernama Taiko pun mulai putus asa dan berniat menghentikan penderitaan putrinya dengan cara diskon umur berjamaah. Namun tak sesuai rencana, upaya Taiko pun gagal hingga membuat ayah tewas sendirian. Di saat itu pula Yashimoto yang panik berusaha menutupi tindakan istrinya dengan membuat boneka dari tubuh ayah. Hingga setelah beberapa minggu berlalu, Taiko yang sekarat meminta suaminya untuk mengubur boneka ayah bersama dirinya, di mana ternyata Taiko yang menyesal ingin dimakamkan satu gentong bersama putrinya. Hingga saat Taiko meninggal, Yashimoto memakamkan mereka di sebuah pulau terpencil bernama Kanajima. Namun menurut rumor yang beredar, boneka ini malah menghilang setelah dicuri oleh Tomb Raider, ataupun sebagian orang menganggap boneka ini keluar sendiri dan berkeliaran untuk mencari orang tua yang baru. Setelah menceritakan kisah mengerikan ini, Takeshi yang ketakutan pun meminta kepada Kanda untuk segera pergi membawa boneka tersebut. Saat akan pulang, Yoshi yang mempunyai ide mengajak Kanda pergi ke pulau Kanijima untuk mengembalikan boneka ayah ke makam ibunya. Mendengar hal itu, Kanda yang memiliki ide yang sama akhirnya sepakat untuk pergi ke pulau tersebut. Singkat waktu, setibanya di penginapan Kanajima, Kanda yang melihat peta pulau jadul berniat untuk meminjamnya. Beberapa saat kemudian mereka pun heran saat melihat Kanda yang tiba-tiba menggunakan skin wasit sumo. Lantas mereka diminta untuk bersiap karena saat ini Kanda akan melakukan ritual untuk mencari titik lokasi kuburan Taiko. 手法呪言身辺歌詞天正上地正上道上とは天の七を供養36人を清めこの義を矢をよろずの神そうですね少女内下少女六根小八の神36人名瀬戸もとは天の七を供養28Saat lokasi hampir ditemukan, mereka pun panik saat tiba-tiba mengalami gempa lokal. Di tengah situasi poek, kepanikan pun semakin menjadi saat mendengar boneka ayah yang keluar dari dalam. Betapa leganya mereka saat berhasil mengamankan jurik ayah. Namun akibat kejadian tadi, Kanda pun harus merasakan linu ekstrim saat menyadari kakinya ketancap paku usuk nomor 12. Di keesokan harinya, Kanda yang takut tetanus diminta untuk pergi ke rumah sakit, sementara Hiko dan Yoshi akan mengembalikan boneka ayah ke kuburan Taiko. Lantas sebelum pergi, Kanda memberikan detektor logam guna mempermudah proses pencarian makam. Karena ternyata orang-orang zaman dulu selalu memberikan koin ke dalam kuburan sebagai tanda penghormatan. Dirasa sudah jelas, Hiko dan Yoshi bergegas pergi ke pulau Kanajima dengan menggunakan jalur pasang surut. Setibanya di lokasi, Hiko pun langsung mencari kuburan Taiko dengan menggunakan logam detektor. Akhirnya mereka pun menemukan kuburan Taiko yang kini sudah berbentuk mumi. Kemudian mereka langsung melakukan doa sebelum mengembalikan boneka ayah. Ayah Yawai melihat foto Mai jatuh ke dalam gentong mayit. Yoshi yang tidak ingin kehilangan satu-satunya foto Mai berniat mengambilnya. Namun saat Yoshi turun, jimat penangkal malah terbakar oleh dupa.
Mereka pun panik saat rambut Yoshi malah kejepit gentong. Untung saja dengan teknik si beban Sakura, Yoshi pun berhasil membebaskan diri dengan cara memotong rambut menggunakan beling. Lantas mereka pun merasa lega saat berhasil mengembalikan boneka Aya ke makam ibunya. Singkat cerita, Yoshi dan keluarganya mengawali hari dengan sarapan bersama. Sementara di luar, Echin mengajak Kanda untuk mengecek keadaan Hiko dan Yoshi. Terlebih sudah 1 minggu mereka sulit dihubungi setelah pulang dari Pulau Kanajima. Namun saat memasuki lift, mereka malah berpas-pasan dengan keluarga Hiko yang akan berjalan-jalan. Kembali pada Echin, ia pun menunjukkan rekaman CCTV yang berisi rekaman Mei, di mana dalam rekaman itu Mei mengobrol dengan boneka tentang cerita Aya yang benci pada ibunya karena sering disiksa akibat sakit-sakitan. Betapa syoknya Kanda saat menyadari jika selama ini dirinya blunder karena sebenarnya Aya sangat membenci ibunya dan tidak ingin dimakamkan satu gentong bersama Taiko yang bahkan mengajaknya diskon umur berjamaah. Sungguh tanpa diduga sepulangnya dari Pulau Kanajima, mereka pun masih di dalam pengaruh Genjutsu hingga menganggap boneka Aya sebagai Mei dan film pun berakhir.